Halo seller, di video kali ini kita akan bahas tentang fitur nomor rak di Big Seller yang fungsinya untuk rak yang digunakan gudang untuk menyimpan barang produk agar terpresisi atau terurus penyimpanan barang kita. Nah, satu nomor rak nanti bisa diisi 200 jenis SKU sekaligus di Big Seller. Contoh, jika kita ada nomor rak A001A adalah nomor rak untuk gaun ukuran plus merah merek ABC. Nah, sebelum rak ini didaur ulang, hanya rak gaun ukuran plus merek ABC yang dapat ditempatkan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke video tutorialnya. Nah, untuk pembuatan nomor rak, di sini kita bisa langsung masuk ke halaman pergudangan, ke menu pergudangan. Nanti kita pilih yang di bagian gudang, yaitu nomor rak. Di sini. Nah, untuk cara pembuatan nomor rak sendiri, di sini ada beberapa cara. Pertama, kita bisa membuat nomor rak dari Excel dengan impor dan juga perbarui nomor rak. Dari Excel nanti kita download template-nya. Kalau misalnya sudah kita isikan Excel-nya, di sini nama raknya dan juga catatannya. Nanti kita save, lalu kita upload lagi atau kita unggah filenya lagi di sini. Nanti otomatis sudah akan terbuatkan nomor raknya di halaman bawah ini, kayak gitu. Ini cara pertama. Cara keduanya, kita bisa membuat nomor rak dengan langsung input di sistem Big Seller. Di sini juga ada dua cara, yaitu pertama tambah tunggal dan juga tambah massal. Nah, perbedaannya kalau misalnya kita pilih tambah tunggal, ini kita hanya membuat satu nomor rak aja, kayak gitu. Nah, ini kita bisa pilih nih nomor rak ini ada di gudang yang mana, kita bisa pilih. Jadi seandainya teman-teman seller mempunyai lebih dari satu gudang, kita bisa masukkan rak ini ke dalam gudang yang sesuai. Contoh di sini ada di gudang default. Nama raknya itu ABCD01. Ini sebagai contoh. Kayak gitu. Nah, ini catatannya bisa kita isikan sesuai dengan yang diinginkan oleh para seller. Contoh catatannya ini berisikan beberapa kategori produk yang ada di dalam rak ini. Kayak gitu. Jadi lebih memudahkan nantinya dalam pencarian produk yang ada di dalam rak. Kayak gitu. Contoh kategorinya ini baju, sepatu dan lain-lain, kayak gitu. Nah, nanti raknya itu akan otomatis terbuat di sistem Big Seller. Kita refresh dulu. Nah, nanti kita lihat di gudang yang sesuai, yaitu gudang default. Nah, ini sudah terbuat. Gudang dari gudang default ini raknya, nama raknya ABC01. Catatannya ini untuk produk-produk baju dan sepatu, kayak gitu. Nah, ini untuk kita membuat satu nomor rak atau tunggal. Kalau misalnya kita mau menggunakan atau membuat nomor rak sekaligus, lebih banyak sekaligus, kita pilih yang bagian massal, tambah massal. Nanti tampilannya akan seperti ini. Kita sama seperti biasa, kita pilih gudangnya dulu, raknya ini mau ditaruh di gudang yang mana. Contoh di gudang default. Selanjutnya kita bisa inputkan awalannya mau seperti apa, kayak gitu. Awalannya ini bisa diisikan kode produknya atau kode unik lainnya yang digunakan untuk membedakan atau memudahkan dalam pencarian produknya nanti, kayak gitu. Contoh di sini sepatu, kita tulisnya yang SPT. Nah, kolom dan tingkatnya ini disesuaikan dengan jenis rak yang teman-teman seller punya. Ada berapa kolom dan ada berapa tingkat, kayak gitu. Contoh, kita punya rak yang kolomnya itu 4 dan tingkatnya itu juga 4. Tanda penghubungnya ini bisa disesuaikan mau pakai strip atau segala macam. Selanjutnya kita bisa klik tinjauan. Nah, nanti akan seperti ini. Jadi akan otomatis dinomorkan, kayak gitu, berdasarkan kodenya dan juga sesuai dengan jumlah kolom dan tingkatan. Nah, di sini kan ada beberapa, berarti ada 4 kolom. 1, 2, 3, 4 dan juga 4 tingkat. 1, 2, 3, 4. Ini contohnya. Nah, kalau teman-teman seller punya lebih dari 4 kolom dan 4 tingkat, misalnya raknya ini lebih besar nih yang ada di gudang default, nah kita bisa buatkan lagi lebih besarnya.
kayak gitu. Nah, ini nanti akan mengikuti, dan penomoran nomor raknya pun ini sudah sesuai. SPT01 ini buat kolom pertama, SPT0205 kolom kedua, dan sebagainya. Ini tingkatannya kayak gitu. Nah, nantinya ketika kita klik konfirmasi, semua kolom atau semua rak ini akan terbuat kayak gitu. Nah, di sini ada 5, berarti nanti ada 25 rak yang terbuat. Contoh, kita klik konfirmasi. Nah, nanti sudah berhasil 25 rak sudah terbuat. Lalu kita tutup. Nah, nanti di sini terbuat semua SPT02, SPT04 dan segala macamnya. Kayak gitu. Selanjutnya, kalau kita sudah buatkan nomor raknya, kita tinggal inputkan saja atau masukkan saja SKU gudangnya ke dalam rak. Nah, masing-masing rak ini di sini bisa menyimpan maksimal sampai 200 SKU gudang. Kayak gitu. Nah, nanti kalau misalnya raknya ini kosong, nanti akan terbaca di statusnya di sini kosong. Kayak gitu. Kalau misalnya sudah dipakai, nanti terbaca sudah dipakai. Nah, di nomor rak ini juga ada beberapa status. Nah, ini rak kosong. Kalau kita mau cek rak mana aja nih yang kosong, kita bisa filter yang di bagian kosong. Kalau sudah dipakai, ini berarti sudah ada isinya kayak gitu. Misalnya ini sudah ada 11 dari kapasitasnya 200 kayak gitu. Nah, sudah penuh berarti ini sudah full 200 dipakai. Kalau dapat dibersihkan berarti ini sudah tidak ada SKU gudang. Terus juga raknya ini bisa dihapus kayak gitu. Nah, ini contohnya dapat dibersihkan, berarti SKU gudang yang ada di dalam raknya ini berarti kita bisa hapus kayak gitu. Ini dapat dibersihkan kalau memang kita mau bersihkan SKU dengan kuantitas 0 kayak gitu. Ini contoh di sini, berarti di dalam SKU, di dalam rak ini ada beberapa SKU gudang yang stoknya 0. Contohnya ini. Nih, di sini stoknya 0. Di dalam rak ini ada 39 SKU gudang, dan dari 39 produk itu atau 39 SKU gudang itu ada beberapa yang memang SKU gudang ini sudah habis stoknya. Kayak gitu. Nah, di sini. Nah, otomatis kita bisa langsung bersihkan dengan klik tanda icon ini, bersihkan SKU dengan kuantitas 0. Kita klik. Nah, nanti akan muncul nih semua SKU gudang yang stoknya sudah 0. Kita konfirmasi. Nah, berhasil. Otomatis nanti di sini sudah tidak ada lagi rak yang bisa dihapus kayak gitu. Nih, jadi di sini tersisa SKU gudang yang ada stoknya aja, karena SKU gudang yang stoknya 0 tadi sudah dihapus kayak gitu. Jadi kita bisa langsung menghapus secara massal untuk mengosongkan nomor raknya. Tadi kan ada 4, total awalnya 39. Nah, jadi SKU gudangnya sekarang ada di rak 1 ini sisa 35 karena 4-nya tadi yang stoknya 0 sudah dihapus kayak gitu. Nah, di sini lainnya juga sama, kita bisa hapus secara massal untuk SKU gudang yang stoknya 0. Jadi biar tidak terlalu penuh untuk produk atau SKU gudang yang ada di dalam rak tersebut. Seperti itu cara untuk membuat nomor rak dan juga filter status-status dari yang ada di nomor rak ini. Nah, selain itu kita juga bisa cetak nomor raknya. Nih, contoh di sini kita yang sudah dipakai, kita klik nomor rak ini yang rak 1, lalu kita cetak. Nanti otomatis kita langsung bisa mencetak label raknya kayak gitu. Ukuran labelnya nanti bisa disesuaikan dari 25 mm sampai 100 mm dan juga sebagainya. Jenis barcode-nya nanti bisa disetting mau berdasarkan kode QR atau berdasarkan barcode. Posisi kodenya, ukuran teksnya, sampai dengan ukuran kertas dari labelnya ini bisa disetting kayak gitu. Nah, dengan ada kita bisa cetak label rak ini agar mempermudah kita mengurus rak. Jadi bisa centang beberapa yang perlu cetak label raknya di bagian aksi massal. Nah, di bagian aksi massal nanti kita bisa cetak label raknya kayak gitu. Nah, dari sini di bagian semua kita centang semuanya, kita cetak label rak. Ini nanti kita tempelkan di masing-masing rak, di masing-masing raknya kayak gitu. Atau kita juga bisa langsung cetak label produk. Label produk ini nanti kita tempelkan di masing-masing produk atau SKU gudangnya
Jumlah cetaknya pun nanti bisa disesuaikan dengan jumlah stok tersedia dari SKU gudang yang ada di dalam rak tersebut. Seperti itu untuk membuat nomor rak dan juga setting cetak label rak dan juga cetak label produknya ya di fitur nomor rak. Nah, jika teman-teman seller nantinya mempunyai pertanyaan lain terkait penggunaan fitur Big Seller lainnya, bisa langsung hubungi CS Big Seller dengan klik hubungi kami di bagian bawah kanan. Nanti bisa hubungi via Facebook, WhatsApp, email, maupun Telegram, agar setiap kendala maupun pertanyaannya bisa langsung dibantu lebih lanjut oleh tim CS kami.